Kami untuk memulai ya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof Yuli sudah hadir. Terima kasih rekan-rekan pengurus dan para Bapak Ibu guru BK SMP di Kota Bekasi yang sudah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Mohon maaf, kami tadi terkendala tentang link Zoom-nya karena memang ternyata dibatasi, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung Prof Yuli yang sedang ada jauh di luar negeri sana ya Prof. Ya, untuk kegiatan materi yang kedua ini, Prof Yuli nanti akan didampingi oleh Pak Febri sebagai moderator untuk kelancaran pematerinya. Untuk menyikat waktu, karena memang kami juga sudah menunjukkan jam 10.52, kami serahkan kepada Pak Febri untuk memandu kegiatan materi dari Prof Yuli. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eka. Sama-sama. Halo Ibu Yuli. Selamat malam Bu Yuli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Prof, saya sangat bersemangat ini. Walaupun harus berpindah Zoom, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu udah ambil cemilan tadi ya. Dan ngopinya juga udah ditambahin, jadi makin oke lagi untuk bisa ngikutin ke sesi 2 ini oleh Prof Yuli. Izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Pak Edu, Bapak Soleh, Ibu Yanti, Prof Yuli, Ibu Eka beserta jajaran pengurus MGBK Kota Bekasi, rekan-rekan guru bimbingan dan konseling sekota Bekasi yang hebat dan tentunya penuh semangat. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kembali di sesi kedua secara webinar untuk mendengarkan materi dari Prof Yuli tentang implementasi pembelajaran deep learning pada layanan bimbingan dan konseling. Bapak dan Ibu yang saya hormati, era yang saat ini tentunya banyak hal yang perlu kita pahami dan terapkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran reflektif dalam kehidupan baik diri kita sendiri maupun peserta didik. Izin Bapak dan Ibu, saya menyampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertib agar kita nyaman, karena ini juga akan direcord juga. Seperti itu, Bapak dan Ibu mohon untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya, karena nanti sepanjang penjelasan dari Prof Yuli, mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara-suara dari mikrofon Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, boleh raise hand, dan untuk jumlahnya kami serahkan ke Prof Yuli berapa penanya gitu ya. Itu. Kemudian link absensinya juga Bapak dan Ibu bisa mengisi itu agar nanti kita bisa membuat sertifikatnya di kegiatan MGBK ini. Baik Bapak dan Ibu, kita siapkan hati nih dan pikiran yang terbuka. Tentunya Prof Yuli kemarin main ke SMP Lab School Cibubur juga. Saya ketemu Prof, tapi Prof pasti nggak tahu saya tentunya. Maaf Prof. Tentunya nggak tahu saya gitu. Tapi mudah-mudahan saya kembali menembalkan lagi pemahaman saya untuk saya bisa aplikasikan dan Bapak Ibu BK seluruh Kota Bekasi agak lebih deep lagi. Nah, deep ya kemana-mana nih, Bu. Oke, izin mungkin Prof Yuli langsung saja kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Double ya. Terima kasih undangannya Bu Eka, kemudian Pak Febri ya. Sudah bosen kayaknya. Ya, Prof. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mohon maaf tadi ada masalah teknis. Saya baru selesai juga RDP dengan Komisi 1 ya. Jadi
banyak juga yang harus jadi mendadak dan semuanya ya. Kemudian yang kedua juga karena ini BK, jadi saya menyampaikannya secara general, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa saling diskusi ya bagaimana implementasinya di bimbingan konseling. Dan karena ini materi kedua ya, kalau guru-guru BK sudah paham ya kondisi materi kedua, kemudian jamnya mendekati jam makan siang gitu ya. Jadi atau jam setelah snack jadi mungkin ngantuk juga gitu ya. Terus salam juga untuk yang kayak saya kenal di sini ada Mbak Diah, Pak Febri ya, mudah-mudahan, kita bisa lanjut silaturahmi lagi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah paparan yang saya berikan kemarin, di seminar bersama Pak Menteri ya, mudah-mudahan juga, beberapa paparan memang saya modifikasi, kemudian juga menguatkan, salah satunya adalah contoh kolaborasi dengan, NPDL ya, yang gabungan deep learning seluruh dunia dan, Australia yang kebetulan marking ya dengan Australia begitu. Nah, sebenarnya banyak, masalah pendidikan yang memang sebenarnya sudah dicoba juga dilakukan. Jadi bukan yang pada masa Pak Menteri yang sekarang ya, yang sebelum-sebelumnya saya yakin juga banyak usaha yang sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi memang posisi SDM kita ya, termasuk kalau Bapak Ibu sempat baca buku ini, itu ada laporan bahwa di Global Sustainable Competitiveness Index yang ini, intelektual kapital SDM kita. Jadi ini secara keseluruhan adalah dampak pendidikan terhadap pengembangan SDM, dan juga terhadap ekonomi. Jadi ternyata dampaknya hasil pendidikan kita bukan hanya akses ya, tapi juga inovasi. Jadi inovasi SDM kita masih belum diakui di dunia dan belum mendapatkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin kita berpikirnya sangat kapitalis ya, tapi itulah yang menjadi salah satu ukuran bahwa pendidikan tidak hanya teori, tapi SDM-nya semakin berkualitas. SDM berkualitas itu ditunjukkan dengan bagaimana kontribusinya di dunia kerja, kemudian bagaimana juga menghasilkan inovasi yang ditemukan, misalnya menghasilkan sebuah produk, kemudian produknya itu bisa dijual lah bahasanya secara ekonomi. Nah, kita juga menghadapi ini Indonesia Emas yang tantangannya luar biasa, bukan hanya masalah pekerjaan dan sebagainya, kita juga punya krisis sosial ya, budaya. Tidak usah nanti 2045, sekarang saja Bapak Ibu sendiri pasti menghadapi ya. Kemarin Pak Menteri di sambutannya menyampaikan tentang generasi strawberry, lost learning dan sebagainya. Jadi kita benar-benar ingin anak-anak kita siap bukan hanya secara kognitif gitu ya, tapi juga afektif psikomotor kalau dilihat dari taksonomi Bloom, atau kalau kita lihat pendidikan karakter menjadi manusia yang holistik. Nah, Bapak Ibu, perkembangan teknologi integrasi dalam pembelajaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan begitu ya, itu akan menjadi salah satu yang harus Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Jadi mungkin dari guru BK nanti tantangan pekerjaan begitu ya, kemudian salah satunya yang ini adalah kompetensi ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kalau Bapak Ibu di BK ya, kebetulan anak saya juga di lab school dan alhamdulillah besok mulai menyusul saya ke sini. Jadi salah satunya adalah mungkin, pengetahuan dia gitu ya, pengetahuan terkait tantangan ke depan, profesi apa yang memang membutuhkan skill tertentu. Nah, di bagian ini begitu salah satu yang digarisbawahi adalah analytical thinking. Jadi terdapat pergeseran signifikan terhadap aspek kognitif, jadi bukan hanya pengetahuan tapi bagaimana HOTS dan sebagainya, kritikal, kreatif gitu ya. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu bisa infokan bagaimana yang terkait teknologi literasi, data science gitu ya. Jadi profesi-profesi yang memang berkembang di masa depan bahkan kita tidak bisa memprediksi profesi apa. Nah, dalam pembelajaran selain medsos yang sangat menarik, lebih menarik dibanding pelajaran di sekolah, anak-anak juga mungkin merasa disengage ya sebenarnya ya dengan sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan pembelajaran yang menarik, kemudian juga mengkaitkan isu-isu menarik, kita akan kehilangan juga gitu ya motivasi dan ketertarikan anak-anak kita terhadap pembelajaran yang ada di kelas.
Nah, saya mencoba, Bapak Ibu mengkaitkan seluruhnya ya. Nah, ini adalah hasil yang kami lakukan di tim TPPM. Jadi tim TPPM itu ada 16 orang Bapak Ibu. Jadi 16-nya adalah tim pengembang, kemudian 4 orangnya adalah tim, dari kurikulum. Jadi hasil olahan itu menunjukkan ternyata 99% itu lebih gitu ya, itu berada dalam lower order thinking skills. Hanya kurang dari 1% yang higher order thinking skills. Nah, jadi memang, padahal tadi kita sampaikan kemampuan, yang dibutuhkan misalnya salah satunya analytical thinking. Jadi tantangan kita luar biasa dari hasil assessment baik kelas, nasional, bahkan ini internasional, biarpun sampling menunjukkan memang anak-anak kita, mengalami masalah begitu ya dalam higher order thinking skills. Jangan-jangan bukan karena memang anak-anaknya ya, bisa jadi dia punya potensi, tapi gurunya mungkin belum bisa menstimulasi perkembangan kemampuan berpikirnya. Makanya kita mencoba terkait dengan PM adalah letakkan dulu pondasinya sebagai pondasi dasar. Kalau kita belajarnya dari taksonomi belum, ya letakkan dulu C1-nya, C2-nya, C3-nya. Memang akan ada anak-anak yang di atas luar biasa tanpa kita fasilitasi, dia mungkin sudah jenius sampai level tinggi. Tapi kan anak-anak yang normal yang memang rata-rata begitu ya, atau bahkan anak yang, di bawah rata-rata sangat membutuhkan peran kita sebagai fasilitator. Jadi stimulasi ke higher order thinking ini adalah salah satu yang kita kembangkan melalui PM. Nah, Bapak Ibu, jadi memang PM adalah sebuah pendekatan ya yang kita usahakan, itu yang memang kita mencoba mudah-mudahan menjadi holistik, bukan hanya aspek kognitif, dan sebenarnya kita mencoba juga bahwa Indonesia terkait juga dengan NPDLS ya, yang memang negara-negara yang sudah menerapkan deep learning ya, sekitar di atas 50 negara. Nah, kemudian kebetulan karena Australia itu juga menerapkan deep learning, jadi, Bapak Ibu fasilitator nasional itu mencoba, dan beberapa kementerian mencoba melihat langsung di kelas, di sekolah bagaimana menerapkan deep learning. Jadi nanti saya share sedikit-sedikit ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga mengkaitkan apa yang ada di sini. Nah, yang paling signifikan adalah transformasi paradigma pembelajaran, karena mau tidak mau sekarang guru dituntut menjadi benar-benar manusia pembelajar. Jadi sekarang tidak bisa lagi mengajar mata pelajaran tertentu ataupun mengajar BK, tapi tidak dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Dan saya yakin kalau di BK sudah biasa ya mengkaitkan itu, tapi mungkin kalau di pelajaran misalnya matematika, misalnya kita belajar trigonometri, harus tahu trigonometri sehari-hari itu apa yang diaplikasikan begitu ya. Jadi setiap topik, harus update juga ya dengan, isu-isu, data-data tertentu. Jadi kalau misalnya bicara kemiskinan, tunjukkanlah data BPS misalnya ya, Badan Pusat Statistik, yang realnya tuh seperti apa gitu data-data di Indonesia. Nah, kita juga tertantang dengan, kualitas sekolah, pembelajaran dan sebagainya. Makanya salah satunya adalah, kemarin ada tambahan struktur kurikulum ya, selain PM adalah coding AI, kemudian juga terkait dengan, kualitas pembelajaran ya, melalui digitalisasi kelasnya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah definisinya. Jadi mungkin kalau di BK, lebih, apa namanya, lebih kaitannya lebih erat lagi ya pada definisi ini, dari memuliakan. Jadi kalau di BK adalah mungkin hubungan guru dengan siswa. Jadi nanti saya tunjukkan hasil penelitian di Australia ya, berdasarkan survei mereka menyatakan bahwa student well-being itu sangat berdampak terhadap hasil belajar siswa. Kita seringkali menganggap, apa sih student well-being, seberapa penting sih student well-being begitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya itu berdampak sangat signifikan begitu. Nah, itu yang sering kita abaikan. Jadi kita ingin mudah-mudahan dengan hubungan yang baik ya, memuliakan, kemudian juga, kalau misalnya kita, sering mengkaitkan ya adab dulu baru ilmu begitu ya, termasuk juga prinsip dari mindful, meaningful, joyful. Nah, ini di BK juga sangat erat ya.
Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui holistik tadi, pikirannya, hati, rasa, dan olahraga. Biarpun mungkin Bapak Ibu, nanti kita banyak debat juga ya, hati dan rasa apa bedanya begitu ya. Tapi insya Allah ini adalah sebuah satu kesatuan supaya dapat dilaksanakan secara holistik dan terpadu. Nah sebenarnya kalau saya sudah sampaikan lingkaran ini, jadi dulu pernah sampai 20 lebih bolak-balik. Dari awal saya kasih ke Pak Menteri segitiga gitu ya, lama-lama lingkarannya juga beberapa kali revisi. Jadi alhamdulillah saya dan tim sudah menyelesaikan kerangka ini ya. Jadi ini namanya semuanya kerangka pembelajaran mendalam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini sebenarnya bukan P8 gitu ya, dari hasil P8 ya, dari hasil, P5 gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah standar kompetensi lulusan yang diambil dari tujuan pendidikan nasional. Ya, bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa begitu ya. Nah, beriman, bertakwa, terus bukan kewarganegaraan, tapi kewargaan ya, menjadi warga negara Indonesia, tapi juga warga negara global. Nah, yang lainnya penalaran kritis, kreativitas gitu ya, kemandirian. Nah, ini mungkin di profil dulu ada gotong royong ya. Ini kita pecah gitu, kemudian kolaborasi dan komunikasi karena kita pikir semua bahwa keterampilan komunikasi saat ini ya menjadi salah satu tantangan untuk anak didik kita. Nah, yang selanjutnya adalah kesehatan. Ini adalah kesehatan fisik dan, rohani ya, jasmani dan rohani, well-being tadi, baik secara fisik maupun rohani. Nah, yang biru ini prinsip pembelajaran ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apakah harus beraturan? Tidak, selama Bapak Ibu punya model pembelajaran macam-macam, mau di BK apa, case study gitu ya. Kemudian mereka punya project, selama itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, yaitu masuk ke dalam prinsip tadi. Nah, yang ini adalah bagian memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini adalah pengalaman belajar. Apapun aktivitas yang kita lakukan selama itu dalam proses memahami sesuatu, mengaplikasikan sesuatu, dan merefleksikan gitu ya. Nah, jadi kenapa warnanya kuning-kuning sampai orange itu ada tujuan sebenarnya. Jadi deep into, warnanya ada gradasinya. Nah, yang terakhir ini adalah mungkin kalau di BK sering ya menggunakan kemitraan pembelajaran ya. Jadi yang pertama praktek pedagogis, strategi pembelajaran apa yang digunakan, asesmennya apa, lingkungan pembelajaran adalah ada 3 ya lingkungan pembelajaran, fisik, virtual, dan budaya belajar. Jadi kita ingin anak-anak kita punya budaya belajar. Nah, pemanfaatan digital untuk memperdalam gitu aktivitas siswa, kolaborasi dan sebagainya. Nah, yang ini mungkin BK biasa misalnya mau yang, dia bermitra gitu dengan masyarakat, kolaborasi dengan guru, atau guru dengan siswa, guru lain ya. Kemudian guru dengan siswa yang ada di kelas itu, atau dengan pihak-pihak lain. Nah, ini ada nama kemitraan pembelajaran. Jadi ini, kita ingin menjadi satu kesatuan supaya pembelajaran mendalam bisa, diterapkan begitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang ingin kita sampaikan. Kita ingin ketika anak belajar itu memang punya motivasi intrinsik karena dia tahu bahwa tujuan apa sebenarnya dia belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, bermakna, kita ingin anak-anak itu tahu bahwa apa yang dia pelajari itu berguna gitu untuk kehidupannya ke depan. Jadi memang, kita mencoba mendekatkan ilmu yang kita berikan itu dengan kehidupan mereka. Dan saya yakin di BK ini ada semua ya, berkesadaran, anak diminta refleksi, bermakna gitu ya, kemudian dikaitkan pasti dengan kehidupan siswa, yang terakhir menggembirakan. Saya ingat rasanya kalau pelajaran BK dulu waktu saya sekolah ditunggu-tunggu karena, aduh bisa take a break gitu ya, kemudian bisa mengkaitkan apa yang saya butuhkan sampai juga menantang ya, karena diminta, "Kalau kamu ada pilihan ini, apa yang kamu lakukan?" Gitu. Nah, itu bagian menggembirakan. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas yang ya mungkin ice breaking begitu ya, tapi bagaimana menciptakan tantangan buat siswa dan ketika siswa melewati tantangan itu dia bergembira gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, ini pengalaman belajar, ini yang akan ada di RPP modul ajar ataupun namanya perencanaan pembelajaran nanti.
Misalnya, jadi yang pertama adalah kita ingin Bapak Ibu menuliskan ya, menyampaikan bahwa dalam pengalaman belajar itu ada memahami. Nah, kalau ngajar ini ada 3 ini dulu. Di pengalaman belajar memahami itu ada 3 yang harus diberikan. Pengetahuan esensial, misalnya BK mengajarkan tentang apa gitu ya, misalnya pekerjaan atau misalnya mengelola emosi gitu. Jadi apa sih itu emosi, bagaimana mereka mengenal emosi gitu ya. Terus yang kedua adalah pengetahuan aplikatif. Jadi mungkin diberikan contoh, coba kamu kalau lagi mau ujian gitu. Jadi mereka tahu itu adalah misalnya emosi yang kamu akan rasakan gitu. Jadi benar-benar aplikatif ketika dia, melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah nilai dan karakter. Jadi anak-anak langsung bilang, kalau kamu sedang belajar ini kemudian nilai karakternya itu ya emosi akan berdampak terhadap apa. Jadi ini diselesaikan dulu ya bagian memahami. Apakah ini harus berurutan? Tidak ya. Jadi boleh cerita dulu kasus orang yang emosi sampai bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Terus masuk dulu ke materi tentang emosi, baru mengaplikasi boleh ya. Artinya bukan mengaplikasi yang ini ya, tapi memahami, tapi di sini adalah contohnya gitu. Kenapa ini penting? Kita tidak ingin ada anak yang dia bisa mengaplikasi tapi dia tidak tahu maknanya. Ini saya cerita dulu saya tuh, sekolah di Analis Kimia Bogor ya, Semakbu. Kemudian kalau misalnya saya masuk ke lab, kemudian guru-guru saya tanya ke saya, "Kamu bisa nggak, kita hari ini belajar titrasi asam basa, boleh nggak HCl dan NaOH-nya dibalik?" Itu kalau saya nggak bisa jawab, saya saat itu juga keluar dari lab, ya. Jadi buat guru saya lebih baik, eee, paham apa yang kamu lakukan dibandingkan praktikum hasilnya bagus, tapi nggak paham apa yang dilakukan. Ya, jadi itu sebenarnya, Bumi bagian dari. Rahmawa namanya, Pak. Jadi, kita letakkan pondasinya dulu ya, pondasi di sini bagian memahami, supaya kuat. Seperti misalnya matematika, kenapa harus tahu, harus hafal perkalian ya, yang paling enggak yang dasar, atau kimia harus menghafalkan berapa unsur yang penting, karena itu adalah bagian meletakkan pondasi sebelum belajar selanjutnya. Saya ingat rasanya waktu di sekolah dasar, nama ibu kota negara gitu, itu sampai kuis ya 5 10 soal ketika masuk kelas. Mungkin, berdampak terhadap anxiety, tapi kalau diatur kita menjadi terstimulasi begitu ya. Paling tidak C1 mengingat, menghafal tadi tetap dilakukan supaya menjadi bagian dari, dasar ya untuk kepengetahuan yang selanjutnya, kalau pakai taksonomi belum. Nah, setelah itu kita pindah ke mengaplikasi yang ada di sini. Pengetahuannya selesai. Nah, kalau di Australia itu namanya explicit teaching, mereka itu memang pastikan ya paling paling tidak kebijakan mereka itu 80% ya paham dulu baru mereka pindah level. Nah, ketika mengaplikasi ini kita ingin anak-anak mengaplikasikan pengetahuannya, entah bentuknya dikasih kasus, problem based, project gitu. Jadi Bapak Ibu tadi yang permasalahan tentang emosi, mungkin apa projeknya? Apa dia mungkin melakukan aktivitas mengenali emosinya, menggunakan refleksi, terus dia menggunakan pengetahuannya untuk mengelola emosi, begitu ya. Nah, itu bagian dari mengaplikasi. Nah, terakhir baru dia menceritakan ya, ini sebenarnya teori metakognitif, merefleksi, dia sampai bisa mungkin menyampaikan bahwa, saya hari ini belajar ini, kesulitannya ini, kemudian sampai dia bisa ya, bukan hanya merefleksi seperti itu, sampai dia bisa mengkaitkan dengan konteks yang lain. Oh, emosi memang merugikan, emosi yang negatif gitu, misalnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian jika tidak dikelola dengan baik, kemudian berikan lagi konteks transfer ilmu pengetahuan yang lain gitu. Jadi dalam konteks apa merefleksi bisa digunakan. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, yang ini contoh yang di Sydney ya. Nah, ketika di Sydney itu, jadi kalau misalnya kita mau ngecek anak paham atau tidak, kayak tadi saya ceritakan tentang emosi, jangan-jangan anak-anak pasti tanya, "Kamu kira-kira perasaan ini emosi positif atau emosi negatif?" Nah, yang seperti itu. Jadi checking understanding itu sangat penting termasuk
kalau mengajar kita sequencing materi itu, teaching experience itu benar-benar kita checking dulu begitu ya Bapak Ibu. Nah, termasuk aktivitas yang lain. Ini contoh yang ada di Sydney. Nah, selanjutnya, di deep learning sebenarnya ada kita mengkaitkan pengalaman belajar itu dengan taksonomi Bloom dan Solow begitu ya, supaya Bapak Ibu familiar dan kita mencoba mengenalkan tentang taksonomi Solow. Jadi dari unistruktural, dari pre, uni, multi, relational, sampai extended abstract. Nah, kalau di Australia itu dia tuh breakdown ini masih rendah. Surface, ini level keduanya deep learning, ini level terakhirnya transfer. Jadi transfer di konteks yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita udah bisa tahu, oh ini single, oh ini multi, oh ini kaitan antar komponen, termasuk dia bisa mentransfer ke konteks yang lain ya. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana deep-nya itu bisa terlihat begitu yang ada di sini. Nah, ini yang, yang tadi saya cerita ya. Jadi ini bukan taksonomi ya Bapak Ibu, pengalaman itu adalah bagaimana mencapai taksonomi ini, begitu. Jadi kalau misalnya kita mencoba memahami, mengaplikasi, merefleksi, mudah-mudahan anak-anak mencapai levelnya itu secara bertahap dan mudah-mudahan memfasilitasi sampai anak-anak itu bisa memperluas dan menerapkan idenya, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi, contoh nih ya, misalnya kognitif. Oh, awalnya anak bisa tahu definisi fotosintesis, yang ini uni ya, apa, unistruktural. Multistruktural dia bisa menjelaskan beberapa elemen. Nah, ketika mengaplikasi dia bisa relational ya, mengkaitkan ya. Kemudian yang terakhir, tadinya kan isu kekurangan pangan saja. Nah, pas merefleksi extended abstract, kehilangan, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi lebih dalam lagi gitu pada tahap memberikan pengalaman belajar tadi. Nah, ini yang aspek yang lain ya. Misalnya, ini sering di BK misalnya bagaimana siswa menerima, merespon, menghargai nilai-nilai tertentu. Mungkin ada isu sosial, kemudian anak-anak kita kasih kasus, terus bagaimana respon mereka, kita fasilitasi. Jadi benar-benar stimulasi-stimulasi itu yang kita inginkan ya, bagi siswa. Oke, ini soal taksonomi mungkin saya, skip-skip yang sifatnya mungkin kurang terkait dengan BK kalau misalnya dalam konteks, materi pengetahuannya ya. Nah, Bapak Ibu di Australia, ini dari Australia ya, di Australia itu udah biasa anak maju ke depan gitu ya, kayak buat seperti ini. Jadi bahkan dia udah biasa kenal kata kerja itu atau selalu taksonomi. Jadi kadang anak-anak SD itu ditaruh minta stiker dia ada posisi ada di mana gitu ya. Ya jadi dia naruh stiker terus kalau misalnya jatuh terus dia bisa naik lagi gurunya tanya, "Kenapa ya kamu merasa seperti itu?" "Karena saya," gitu ya. Jadi luar biasa mereka membiasakan anak melakukan self assessment, self reflection terhadap hasil belajar yang mereka peroleh. Nah ini, yang tadi saya bilang ya, jadi mereka itu kalau belajar jadi misalnya pelajaran sains nih Bapak Ibu lihat kata-kata ini ya, ini good scientist gitu. Jadi dia menuliskan tujuan pembelajarannya ahli sains yang baik gitu, dapat menginvestigasi. Jadi bukan siswa dapat gitu, atau siswa menganalisis gitu. Nah, dia sukses kriterianya atau indikator tujuan pembelajarannya, surface-nya apa, deep-nya apa, transfernya apa. Jadi mereka, mengkaitkan Solo ini dengan ini sampai sini surface, multi dan relational, itu adalah deep, kemudian yang last one-nya itu transfer, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini, anak-anak buat juga, jadi mereka bisa tahu, "Oh saya ini nggak bisa berenang, ini udah bisa sih tapi harus diajarkan arahnya. Oh saya udah bisa trial and error mencoba sesuatu. Oh saya bisa, several strategi yang macam-macam," sampai akhirnya dia mengajak temannya lah gitu ya. Nah itu bagian dari gradasi yang terlihat. Nah, ini yang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia, yang sekolah internasional yang menggunakan Solo taksonomi ya. Nah, yang terakhir adalah kerangka pembelajaran, ada 4 ya Bapak Ibu. Nah, yang dituliskan di rancangan pembelajaran itu 2, sebenarnya, yang lainnya itu adalah, yang kita minta untuk Bapak Ibu
lakukan juga, tapi yang paling dominan adalah praktek pedagogis dan, lingkungan pembelajaran. Jadi apa sih sebenarnya strateginya, praktek nyata, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Lingkungan pembelajaran itu ada lingkungan fisik, virtual, budaya belajar. Ya, nah ini nih yang susah nih. Budaya belajar, bagaimana caranya kita buat anak-anak kita supaya mau belajar, ya itu bagian dari, budaya belajar. Nah kemitraan sebenarnya bukan hanya, dengan, "Oh berarti kita nggak bisa bekerja sama ya, tidak punya kemitraan." Kita meminta siswa, oke saya waktu itu mengajar di sekolah di Australia, jadi misal, "Oke hari ini kita mau belajar, mencapai tujuan pembelajaran ini. Kamu maunya belajar seperti apa?" Jadi itu bisa anak-anak ke laboratorium, mungkin ke laboratoriumnya ada asistennya yang pasti yang bisa dikontrol, kemudian ke perpustakaan, diam di kelas, mengerjakan sesuatu. Jadi aktivitas pembelajarannya itu kita berkoordinasi lah gitu ya dengan siswa. Nah itu mungkin ya agak challenging di Indonesia, tapi itu adalah hubungan dinamis antara kita dengan siswa, dengan guru lain, makanya nanti ada multidisiplin gitu kaitannya dengan bidang lain. Nah yang pemanfaatan digital adalah, hal-hal yang membantu ya pembelajaran jadi interaktif gitu ya. Kolaboratif, karena memang kita meminta siswa untuk, memperdalam pengetahuannya ya, salah satunya melalui kolaborasi. Nah ini di bukunya Bapak Ibu, kalau transformasi nih pedagogi, kemudian nih integrasi teknologi jadi macam-macam ya, bahkan kita bisa memberikan feedback analisis ya, secara lebih cepat ketika menggunakan teknologi. Nah ini rancangan pembelajarannya. Ya, jadi nih yang Bapak Ibu guru selalu tanyakan, "Mana sih formatnya formatnya?" Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh ingin memberikan Bapak Ibu fleksibilitas gitu, jadi ada komponen minimum yang kita mau gitu. Tapi memang ada 4 aspek, identifikasi, desainnya, kemudian pengalaman belajar, dan assessment. Nah, secara teori, rencana pembelajaran RPP modul ajar adalah hal yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi bukan berarti opsional di sini Bapak Ibu tidak melakukan. Dilakukan tapi mungkin tidak ditulis. Nggak mungkin kalau ngajar nggak lihat karakteristik siswa. Tidak mungkin kalau mengajar tidak tahu karakteristik materi gitu. Tapi mungkin tidak perlu ditulis. Nah ini yang kuning nih ditulis nih. Hari ini belajar BK mau mengembangkan apa? Oh, ketuhanan juga, oh kreativitas, oh kesehatan. Nah, kalau di Australia karena mereka pakai sama sih sebenarnya kurang lebih ya. Salah satu teorinya adalah Michael Fullan, di Australia itu punya 6C. Nah, jadi kadang kepala sekolah yang mengatur misalnya, oke, kelas 1 SMP fokusnya ke kolaborasi ya gitu. Oh, kelas 2 SMP fokusnya ke critical thinking atau dua-dua. Jadi mereka sudah tahu mana yang mau dikejar gitu. Nah, kemudian nih capaian ada di kurikulum, lintasnya misalnya BK kerja sama-sama matematika, kerja sama-sama bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi lintas disiplinnya ilmu apa saja. Kemudian tujuan pembelajarannya itu adalah kompetensi dan ruang lingkup ya. Jadi misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu kan Bapak Ibu dari CP Bapak Ibu yang turunkan ke TP ya. Setelah itu silahkan indikatornya apa. Nah topiknya apa? Oh kita tentang mungkinnya kita belajar tentang emosi tadi ya. Nah topiknya emosi. Nah sekarang yang selanjutnya lagi, ini ada 4 kan praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah yang 2 ini yang kita lihat tuh adalah, opsional ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah ini yang pengalaman belajar karena kan standar isi itu adalah tujuan, tahapan, dan asesmen ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bu Yuli kita nggak mau tulis silahkan, tapi ini ada tahapannya yang Bapak Ibu tuliskan ya. Terus asesmennya apa yang dipakai. Nah ini gambaran kalau minimum. Dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran ya, kemudian praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran ini kan opsional ya. Kemudian, langsung memahami apa saja yang dituliskan, prinsipnya yang muncul apa, berkesadarankah, bermakna atau menggembirakan, sampai merefleksi dan asesmennya apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Ya ini kalau dibilang format rasanya sih enggak, karena kita nggak mengatur landscape, portrait, gitu juga nggak mengatur, yang penting ada komponen-komponen ini ya.
Oke, Bapak Ibu, contoh kalau Bapak Ibu pakai pembelajaran inquiry ya, mungkin kalau BK studi kasus, ada sintaknya kan di inquiry atau studi kasus, ada problem base, ada sintaknya. Nah, kita fokusnya ke pengalaman belajarnya. Oh, pengalaman belajar yang kita ingin lakukan adalah proses siswa memahami sesuatu. Jadi misalnya di sintaknya ada orientasi, perumusan masalah, kemudian orientasi kita tambahkan pokoknya mengidentifikasi topik, esensial, aplikatif, dan nilai karakter ya. Dua ini berarti bagian memahami. Pas mengaplikasi, oh dia anak-anak kita minta mengumpulkan data, langsung belajar menganalisis data, narik kesimpulan komunikasi. Nah ini mengaplikasi. Terakhir anak-anak diminta merefleksi ya. Nah, refleksi itu ternyata kalau di inquiry ada 2, refleksi dan aplikasi. Jumat, Apakah harus ada hari Jumat ya malamnya. sintaknya gitu ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai sintak tertentu terus di-adjust ataupun memang ternyata itu sintaknya sudah memenuhi prinsip ataupun pengalaman belajar silahkan digunakan. Atau mungkin ada yang terputus terus ditambahkan silahkan gitu. Karena kita memang melihat itu sebagai sebuah pengalaman belajar dengan kriteria-kriteria. Jadi di paparan itu ada kriteria. Memahami terjadi kalau 1, 2, 3 itu di paparan ya. Mengkaitkan pengetahuan sebelumnya. Jadi itu yang dijadikan guidelines. Oke, Bapak Ibu, ini assessment ya. Jadi kalau di panduan pembelajaran dan assessment Bapak Ibu punya ini. Ya, assessment as learning, assessment for learning ya. Jadi ini namanya formatif ya. Kemudian di panduan pembelajaran ini namanya sumatif. Nah, kita ingin menguatkan Bapak Ibu di sini karena saya yakin ini udah biasa dilakukan. Ada self assessment, peer assessment. Nah, BK nih banyak nih di sini ya. Jadi silakan memang salah satu hal yang ingin kita lakukan adalah anak-anak terbiasa untuk merefleksi dan melakukan self assessment terhadap tujuan pembelajaran dia, capaiannya seperti apa, atau pengalaman belajarnya seperti apa. Nah, saya mencontohkan CATS ya, Classroom Assessment Technique. Ini adalah assessment dalam konteks formatif ya, assessment for learning dan assessment as learning. Jadi bagaimana kita mencari tahu bahwa kita kurang mengajarnya atau kita bagus ternyata mengajarnya, feedback untuk kita mengajar, termasuk juga feedback bagaimana siswa belajar. Jadi dia memang ongoing. Bahkan kita bukan fokus ke scoring, judgment, bukan seperti itu. Gitu ya. Contoh nih, nanti macam-macam nih Bapak Ibu. Jadi ada yang sifatnya ngecek knowledge, attitude skills. Jadi sikap bukan berarti nggak bisa, bisa. Ataupun skills aplikasi ya. Jadi misalnya, saya mau cerita tentang jenis-jenis emosi gitu, emosi. Bapak Ibu checklist, emosi ini, emosi ini, emosi ini. Tapi bikin pengecoh lah 1, 2 gitu. Tolong anak-anak, manakah jenis emosi yang benar gitu ya. Ternyata dia tahu misalnya dia checklist, yang lain dia silang gitu. Nah, itu adalah fokus listing ya, salah satunya ya. Nah, kemudian ada juga misalnya Bapak Ibu cerita tentang, pekerjaan-pekerjaan di dunia kesehatan, di dunia apa gitu, Bapak Ibu cerita. Nah, terus udah gitu anak-anak diminta checklist. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita sudah menjelaskan Prancis kayak apa, US seperti apa, UK seperti apa, major artist and styles-nya. Kemudian kita buat ini, bisa pakai tools, bisa pakai apa, terus anak-anak kita tanya, "Oke, Prancis itu apa? Oh, ini. United States apa? Oh, ini. Britain apa?" Ternyata dari hasil jawaban yang singkat tadi kita minta, anak-anak banyak yang salahnya. Wah, berarti memorinya juga mereka belum benar-benar mengingat ya, sebelum akhirnya dia paham. Ya, itu bagian dari classroom assessment technique sebagai bagian feedback kita, assessment for learning ya. Atau anak diminta self assessment, assessment as learning supaya dia mengetahui bahwa ya itulah proses belajar yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu ini linknya ya. Jadi ada paparan, ada naskah akademik ya. Ini ada permennya juga. Satu lagi ada standar kompetensi lulusan, standar isi dan kurikulum ya. Kurikulumnya itu berbeda di karakteristik PM-nya dan coding AI ya. Kemudian yang terakhir baru keluar ada ini pembelajaran dan asesmen. Nah, ini yang dikeluarkan Puskur 3 ini ya, dan ini biasanya yang terkait yang lebih detail tentang PM ada di sini. Nah, ini yang baru keluar juga tentang kokurikuler gitu ya.
Nah, sekarang saya cerita apa yang saya pelajari dari, kolaborasi dengan NPDL ya, eee, biarpun akhirnya tidak bisa kontrak karena kondisi keuangan negara kita, tapi paling tidak kita belajar nih salah satunya. Mereka punya platform ya untuk, mengecek ya progres sekolah gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya bagaimana progres siswa di sekolah tertentu gitu ya. Kemudian di sini ada Kementerian Kan lagi Pendidikan yang ngomong kan punya, aku tahu malah student kenapa forum bentar. gitu ya, student forum, kemudian ada juga nih yang saya cerita ya, mungkin nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini laporan mereka dari Department of Education, mereka menyoroti ini, hubungan guru dengan siswa. Pertanyaannya nih kepada siswa, "Oh, guru saya itu sangat respect terhadap saya," gitu. Kemudian, kalau saya marah gitu ya, kalau saya maksudnya mengabaikan di kelas, guru saya akan memperhatikan saya. Jadi di sini ternyata hal-hal yang sifatnya mungkin bukan kognitif gitu ya. Orang kan kadang menghadapnya apa dampaknya gitu dan mereka melakukan survei ternyata itu menunjukkan bahwa semakin tinggi maka hasil belajarnya juga semakin baik gitu. Termasuk, guru saya itu friendly terhadap saya, biarpun di Australia itu friendly itu dalam tanda kutip ya. Jadi guru tuh nggak boleh menganggap kemarin saya baru bertemu sama guru ya, kemudian mereka ngasih tahu seperti ini, "Kalau kami pertama nggak boleh itu guru sangat friendly terhadap murid. Tolong disampaikan saya adalah guru," gitu. Karena kebetulan saya bawa mahasiswa untuk apa namanya, membantu pembelajaran bahasa Indonesia, mahasiswa dari Indonesia ya, ini yang datang dari UPI dan UNES. Kemudian mereka, membantu pembelajaran bahasa Indonesia. Baru datang, itu gurunya sudah memberi, poin-poin ya, "Kamu jangan terlalu friendly ya sama anak-anak, misal tukeran medsos tuh nggak boleh," gitu ya. Kita harus ada batasan guru dengan siswa, panggilnya harus bapak, ibu gitu. Di kelas nggak boleh berduaan. Jadi pastikan kita harus berduaan mau perempuan-perempuan yang penting nggak boleh berdua ya. Kalau jam istirahat nggak boleh ada di kelas, semuanya harus keluar. Jadi ethic of conduct benar-benar dilakukan ya. Jadi buat menjaga hubungan tadi. Tapi bukan berarti mereka tidak baik hubungannya ya, tapi batasan-batasan itu memang mereka lakukan. Yang kedua, ini adalah di Adelaide. Tadi itu, ada yang di Adelaide, ada yang di Sydney ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah 6C-nya Michael Fullan ya. Jadi mereka menyampaikan bahwa yang harus dibentuk itu adalah karakter. Karakteristik apa yang dibentuk? Resilience ya, daya juang, empathy, integrity, self-regulation. Terus citizenship, collaboration. Nah, ini dia menggarisbawahi ini Department of Education. Jadi kalau kita ke South Australia, terus kemudian kita datang ke sekolah-sekolah public school ya, mereka selalu bicara ini. Well-being nomor satu, equity excellence nomor 2. Excellence itu academic achievement masuk ke sana, literasi numeracy masuk ke sana. Terus learner agency, memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi. Bentar ya. Kemudian effective learners ya, apa namanya, student yang, dia tuh mempunyai creativity dan sebagainya, mohon maaf ya. Di sini dingin sekali. Nah, kemudian di sini juga learning partnership ya. Jadi siswa kita itu adalah co-learners, kemudian, juga knowledge, builders ya, dan guru itu adalah activators and designer of learning. Terus families, communities juga masuk, kemudian learning environment-nya harus seperti apa, termasuk pedagogical practice-nya apa. Jadi real world, kemudian digitalnya seperti apa. Nah, ini yang harus dibangun, leadership, capacity building gitu ya, kolaboratif profesionalisme dan sebagainya. Ini contohnya. Kalau di matematika ada disposisinya tuh apa ya, harus bersikap apa, kemudian capabilities-nya dia harus problem solving, ini matematika ya, develop understanding, reasoning. Nah, essential knowledge-nya itulah number, algebra. Jadi dia benar-benar ngasih guidelines ya, jadi apa itu yang esensial, kemudian apa yang akan dicapai melalui capacity tadi.
Nah, ini template-nya Michael Fullen yang kemudian kita adaptasi ya, kita modifikasi, kita sederhanakan. Nah, yang sama ya ini 4 ini ya, yang lainnya itu kurang lebih ya sama, tapi kita tidak menggunakan sedetail ini gitu ya, supaya mudah-mudahan memudahkan Bapak Ibu guru. Nah, ini contohnya ya, jadi silahkan nanti kalau mau lihat di-share ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, ini 4 aspek kerangka pembelajaran, new pedagogis, learning partnership sama siapa saja, sama students, kita sendiri, teachers, industry, community, kemudian learning environment, kemudian relevating digitals ya, penggunaannya. Nah, ini contohnya apa saja sih pedagogical practice? Oh, guru harus tahu bagaimana menggunakan effective teaching methods. Oh, ada variasi strategi gitu ya. Oh, harusnya pembelajaran itu reflect, interest, ability students gitu ya. Kemudian learning partnership-nya gimana, lingkungan pembelajarannya gimana, termasuk relevating digitalnya tuh yang mana gitu. Nah, ini assessment-nya juga bervariasi ya dari unstructured, slightly more structured, dan most. Makanya mereka kalau mapping lihat nih, banyak kan. Jadi kalau anak di-assess-nya pakai apa? Apa namanya, tidak hanya tes. Jadi, oh LKPD bahasa kita, oh bertanya di kelas tuh juga assessment gitu ya, kemudian oh observasi, oh, sampelnya apa gitu ya, jadi itu mapping yang mereka lakukan. Nah ini jenis assessment-nya, jadi memang banyak sekali yang dikembangkan ya oleh mereka sebagai bagian supaya comprehensive assessment. Kemudian ini salah satu sekolah yang menggunakan, framework deep learning ya. Jadi visi misinya tuh sejalan dengan kerangka pembelajaran ini. Kemudian ini contoh yang dilakukan guru ya. Ini contohnya nih salah satunya bridging the gaps. Anak bekerja sama dengan expert ahli teknologi, scientist gitu ya. Nah, kalau yang di sini teknologi expert. Ya, kemudian nih lunchbox ya. Jadi mereka, belajar mungkin di tanaman di sekolah, apa yang bisa dipakai untuk lunchbox mereka gitu ya. Nah, kemudian ini lingkungan, kemudian ini juga mereka, mencoba gitu ya, meminta anak, kenal misalnya negara lain, nih Malaysia dan Australia. Kemudian nih juga mereka produk, kemudian presentasi dan sebagainya. Jadi mereka emang terbiasa ya dengan hal-hal yang sifatnya, seperti itu. Nah ini di SMA, jadi mereka itu tidak boleh kalau, tidak diizinkan guru memberikan project banyak gitu. Jadi biasanya kolaborasi di awal dulu, ada project yang bisa lintas, disiplin, kemudian project lebih baik sedikit tapi dalam. Nah ini contohnya kimia, kemudian fisika ada di sini juga, bisnis, ekonomi, karena di sini dia mitra pembelajarannya perusahaan UMKM gitu yang kosmetik natural, kemudian kerjasama dengan, siswanya membuat produk, natural, kemudian, mereka menjual ya di market. Nah ini yang suka di sana ada mata pelajaran pilihan ya, ini kalau suka bikin kursi, lemari gitu ya, jadi anak-anak tuh bebas gitu, dia jadi tahu apa yang dia sukai dari SMA. Mereka, SMA tuh nggak ada level vocational, maksudnya kalau pada level yang rendah ya. Jadi mereka kalau ada anak yang tertarik ya silahkan gitu. Nah ini yang hobi masak gitu ya, mereka buat makanan. Nah ini lagi sedang bikin spring roll nih Bapak Ibu ya. Jadi, ini yang seni ya, jadi dia sampai bikin lukisan di sekolah ya. Jadi memang, potensi-potensi mereka itu diidentifikasi oleh gurunya dan bisa dikembangkan dengan baik. Nah, ini di Islamic Schools ya. Jadi kami mengunjungi Al Nuri Muslim Schools di Sydney. Kemudian nih pembelajaran mendalam yang mereka, lihat ya. Nah, mereka itu kan tahu kalau misalnya, deep learning itu kaitannya dengan 6C ya kompetensinya. Kemudian mereka mengumpulkan, orang tua, kemudian orang tua ditanya, "Kira-kira kalau punya anak, mendidik anak di sini apa yang Bapak Ibu inginkan?" "Oh, saya ingin anak saya jadi empathy. Oh, anak saya jadi problem solver, communication skills-nya bagus." Jadi mereka berangkat dari parents engagement activities, baru dikenalkan, oh sekarang kita mau mengenalkan tentang deep learning gitu ya. Kemudian setelah, menggunakan deep learning gitu, mereka akan melihat bagaimana dampaknya kepada siswa. Jadi collaborative learning tuh benar-benar terjadi ya.
Nah, ini template-nya, template RPP mereka dan memang kalau di Australia itu tidak ada template baku, bahkan setiap sekolah beda-beda RPP template-nya gitu ya. Jadi nggak mesti sama. Tapi yang pasti ada komponen-komponen yang memang mereka mereka kita checklist lah diketahui ada dilaksanakan di sekolah. Nah, ini contohnya yang di planning-nya ya, ini mereka pakai mungkin kalau di BK, buku BK cuma ini kompetensi global passport tuh, mengenai 6C tadi ya, mau yang dicapai tuh kolaborasi, creative thinking, dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar, mereka lakukan. Nah ini perpisahan sekolah itu diatur bukan diatur ya, diorganize-nya oleh siswa. Jadi siswa ada yang jadi ketua gitu, jadi mereka benar-benar meminta siswa untuk mengerjakan real project untuk perpisahan mereka sendiri gitu ya. Jadi memang benar-benar difasilitasi. Nah ini rapat-rapatnya ya, mungkin kalau orang BK tahu nih tentang, head ya, yang tentang siapa yang memberi informasi, siapa yang jadi central judgment-nya gitu ya. Nah, ini mereka melakukan self assessment. Saya tuh kolaborasinya pakai penggaris ya, penggarisnya kertas warna biru, saya sempat bawa juga. Terus jadi anak-anak diminta taruh bintang aja, saya itu kemampuan kolaborasinya di mana ya, dan mereka tidak merasa di-judgment. Karena mau naruh di sini nggak apa-apa gitu, karena nggak di-scoring juga. Artinya mereka diminta melakukan refleksi, sebenarnya dia itu posisinya ada di mana. Nah, ini di mata pelajaran sains ya, membuat bangunan dan sebagainya. Jadi dia mengkaitkan, tadi kolaborasi kemudian dengan konsep, sainsnya, kemudian ini juga, mereka itu, mereka harus merefleksi gitu ya. Apa sih, kolaborasi itu menurut kamu kayak seperti apa ya? Oh, sharing ideas gitu ya. Rasanya gimana kalau kolaborasi? Oh, punya sense of belonging gitu ya. Jadi mereka benar-benar melakukan self assessment apa yang kompetensi yang mereka develop gitu yang ada di kelas. Nah, kemudian ini alignment 6C yang di planning itu Kak dengan mata pelajaran Quran. Jadi 6C tadi karakter apa di Quran, komunikasi. Ini jadi landasan untuk pembelajaran Islamic Studies selanjutnya, termasuk spesifik pada pembelajaran Quran. Nah, ini pembelajaran matematika, jadi worksheet kerja berdua ya, kemudian mengukur panjang benda real, panjang benda pensil, klip, daun gitu kan. Kemudian anak-anak juga melakukan refleksi lagi gitu ya yang tadi, disampaikan. Oke, Pak Febri, saya tutup ya, pada prinsipnya ini adalah sebuah usaha ya. Mudah-mudahan ketika kita menghargai tadi ya, pencapaian setiap individu dengan segala potensinya ya, ini bagian dari, memuliakan, kemudian transformasi pembelajaran gitu ya, yang tadi prinsip dan sebagainya, termasuk juga pendekatan yang holistik yang kita inginkan dan kita ingin semua sistem itu berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya, dengan segala peranan kita masing-masing. Nah, ini kami berdua belas ya. Nah, ini 4 orang ini adalah dari Puskurjar, dari Bu Laksmi sampai Pak Iip, yang mendampingi kami yang sebenarnya dari 2024 setelah Pak Menteri diangkat, kami mencoba mengkonstruk ya dari ide-ide utama Pak Menteri terhadap pembelajaran mendalam. Kemudian, saya selalu menutup ini ya, jadi buat saya mengajar itu bukan hanya transfer pengetahuan, mudah-mudahan kita bisa menyentuh hati anak-anak kita, kemudian juga menstimulasi bagaimana mereka berpikir dan juga meng-empowering ya, supaya mereka doing action khususnya untuk sebagai problem solver juga agen perubah masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika kurang berkenan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yuli, pemaparan materi yang luar biasa bagi kami, guru-guru BK. Izin Prof, jika ada yang mau bertanya mungkin diberikan berapa pertanyaan Prof? Berapa penanya gitu maksudnya? Prof? Boleh silakan. Oh, oke. Baik Bapak Ibu, silakan untuk yang mau bertanya. Sebentar, saya cek dulu.
Oke, Bapak Ibu, kalau saya nanya boleh nggak sih, Prof? Boleh. Maaf nih, Prof. Izin, Udah Prof. mau ya. Saya Ya. mau tanya kan ada terkait dengan asesmen nih, Mm-mm. Prof. Kadang kan eh, saya jujur di BK itu dalam mengassessment itu kadang-kadang mungkin ya dari kedalaman keilmuan saya mungkin belum benar-benar baik gitu. Nah, untuk mengasesmen pada tiap materi layanan yang mungkin saya berikan di kelas klasikal gitu ke anak-anak gitu, yang kita ambil dari kebutuhan mereka terkait dengan perkembangan gitu. Nah, basic untuk mengambil asesmen itu apakah dari apa ya, Prof? Yang Prof tadi sampaikan itu dari yang YOLO tadi di pendekatan deep learning ini, atau saya buat saja pertanyaan refleksi yang relate sama materi saya gitu untuk saya benar-benar mengetahui pemahaman mereka gitu. Walaupun saya tahu berdasarkan apa yang ingin di assessment dari materi saya sebenarnya, Prof. Mungkin bisa diluruskan mungkin pemahaman saya, Prof, terkait dengan itu, Prof. Makasih, Prof. Mm. Baik, Pak Febri, terima Ya, kasih. Bapak Ibu mungkin Prof. nanti sering diskusi dan termasuk Bapak Ibu bisa klarifikasi beberapa mungkin yang di lapangan beredar banyak isu gitu ya. Jadi kita bisa diskusi sama-sama. Nah, yang pertama adalah mudah-mudahan sudah dapat buku yang udah baca yang pembelajaran dan assessment ya yang bentar yang di bawah ya. Nih, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan udah baca yang tengah ya, pembelajaran dan assessment. Nah, di dalam itu sudah ada bagian-bagian terkait dengan assessment ya. Nah, mungkin saya highlighted di bagian ini. Jadi silakan Bapak Ibu udah punya tujuan pembelajaran dan indikator karena kan CP-nya sudah dikeluarkan ya. Kemudian Bapak Ibu nanti di panduan pembelajaran itu juga sudah ada. Jadi silakan misalnya Pak Febri kalau BK kan sudah biasa ya sebenarnya refleksi. Cuma kalau kami guru mata pelajaran refleksi itu nggak biasa gitu ya. Jadi bisa jadi selain tadi ya, ini kan ada judgement. Kalau Pak Febri mau ngecek siswanya udah paham atau tidak gitu ya, atau misalnya dia bisa mengaplikasikan atau tidak, Pak Febri kan pakai ini berarti judgement, assessment of learning. Mungkin kita bahasanya penilaian akhir semester, penilaian yang sifatnya mungkin melihat bagaimana pencapaian siswa. Nah, tergantung juga yang mau dinilai apa, kognitif, afektif, psikomotor. Itu tools assessment tuh beda-beda kan. Tapi ada kalanya Pak Febri saya mau tahu aja nih anak-anak ngerti atau enggak, atau bagaimana anak-anak bisa paham apa namanya yang sedang saya sampaikan gitu. Nah, itu assessment for learning ya, feedback ya, umpan balik, kemudian memberi misalnya observasi, pertanyaan diagnostik dan sebagainya gitu ya. Nah, assessment for learning ini gitu ya, assessment for learning ini kita bisa apa namanya, kita bisa cek gitu ya. Misalnya Pak Febri tanya aja, menurut kamu gitu ya, misalnya tadi saya cerita emosi gitu. Menurut kamu misalnya ada seperti ini itu emosi atau tidak? Atau misalnya Pak Febri mau pakai apa, mohon maaf menyebut merek ya, Kahoot, Mentimeter, supaya kita tahu Pak Febri misalnya buat satu statement yang sifatnya ngecek sikap ya. Ada satu kasus, terus misalnya solusinya adalah seperti ini. Bagaimana menurut pendapat kamu gitu. Misalnya kita kasih statement solusi-solusi gitu. Terus mereka pilih ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kemudian bukan benar atau salah kan, biasanya kita judgement opini itu. Dia bisa nggak menjustifikasi kenapa opininya seperti itu. Dari situ kita bisa melihat, apa sih sebenarnya opini mereka, cara pandang mereka. Nah itu tapi dinilai nggak? Enggak, bukan untuk scoring, maksudnya dinilai scoring, tidak di-scoring 70, 80. Kita feedback kita, "Oh ternyata anak-anak udah ngerti ya, udah bagus, argumentasinya bagus," gitu. Nah itu masih for learning. Nah setelah itu, silakan lakukan juga peer, self dan peer ya. Jadi entah anak-anak misalnya Pak Febri tujuan pembelajaran yang simpel dulu ya, tujuan pembelajaran 1, 2, 3.
Coba kamu checklist mana yang kamu udah lakukan, jangan di-judgement lagi anak-anak, karena fungsi kita adalah yang ini ongoing proses, ya. Nah, ini yang harus kita shifting juga, jadi jangan sampai anak-anak, "Oke, siapa yang maju ke depan saya kasih nilai." Jangan terbiasa seperti itu Bapak Ibu. Takutnya juga apa-apa akhirnya kita punya anak-anak yang mau melakukan sesuatu harus ada reward-nya gitu. Kita ingin shifting juga hal-hal seperti itu, termasuk dia terbiasa bahwa, "Oh saya tidak tahu, oh saya harus belajar lagi." Jadi dia tahu juga gitu. Membuat dia dalam tanda kutip selain dia semakin pede gitu ya, terus kita juga tidak terbiasa terus meng-underestimate ya, bagaimana capaiannya siswa. Demikian Pak Febri, memang nih assessment harusnya topik sendiri ya, karena memang termasuk cara bertanya ya. Jadi pertanyaan dasar, lanjut, mau stimulasi, mau nanya apa, nih yang saya sampaikan classroom assessment teknik ini satu buku sendiri Bapak Ibu. Iya, baik Prof. Karena saya jujur bingung untuk menentukan asesmen yang tepat sih Prof gitu. Karena kan BK tidak ada nilai dalam arti angka gitu Prof. Iya, Dalam arti benar. angka seperti itu Prof. Baik Prof, terima kasih banyak. Izin ada yang bertanya ya Prof ya, kepada Ibu Ayu mungkin, dari ini teman saya juga nih kebetulan Prof. Ibu Ayu dari SMP School Cibubur. Ibu Ayu, boleh Ibu Ayu? Baik, terima kasih Pak Febri. Siang Bu Yuli, Iya, Bu Ayu ketemu apa lagi. iya. Iya, Prof Yuli izin bertanya terkait prinsip deep learning ini kan tadi mindful, meaningful, dan joyful begitu ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan apakah ketika dalam kami pemberian layanan ataupun bimbingan gitu, ketiganya ini harus, secara bersamaan begitu atau bergantian? Misalkan kalau tadi, kami ada bimbingan klasikal, mengelola emosi begitu kalau tadi contohnya. Apakah di dalam satu pertemuan ini harus ada kesemuanya gitu? Harus ada bagian mindful-nya, harus ada bagian meaningful-nya, dan ada bagian joyful-nya, atau, ketiga ini bisa terkolaborasi gitu, tapi maksudnya tidak per pertemuan harus ada ketiganya ini, tapi bisa ini dalam pertemuan pertama atau pertemuan kedua seperti itu, atau terkemas dalam suatu bentuk yang, mengandung unsur ketiganya. Dan kemudian Bu, ini nggak apa-apa ya ada beberapa. Nggak apa-apa. Ini saya catat. Iya, itu lalu mengacu pada deep learning. Memang kan kalau yang saya pelajari dari materi-materi yang Ibu sampaikan dalam beberapa kali pertemuan begitu Bu, konsep deep learning ini kan membahas satu topik tertentu, tapi benar-benar, mendalam begitu ya Bu ya. Iya. Misalkan tadi kita emosi, hari ini kita nggak cuma bahas apa sih itu emosi gitu, tapi mungkin besok nanti lanjut lagi, ke jenis emosinya, lalu jenis emosi lagi dibahas misalkan marah. Marah itu bagaimana bentuknya, bagaimana efeknya, bagaimana, responnya dan lain sebagainya, baru nanti ke emosi yang lain. Nah, yang saya, eee, apa namanya, suka pikirkan Bu, memang memang itu bagus ya Bu, baik dan supaya anak bisa lebih dalam tahu dan paham. Tapi kadang saya suka memikirkan, "Anak bosen nggak sih Bu?" Gitu. Dan kalau saya menyambung lagi dengan konsep yang terbaru dari BK yang juga, baru dikeluarkan oleh, Kemendikbud yaitu 7 jurus BK hebat, di mana di dalamnya juga ada prinsip ARKA begitu Bu, ARKA dan juga ada prinsip gamifikasi, di mana kalau saya mempelajari juga ARKA, oh ini kayaknya juga bagian dari deep learning ARKA ini begitu. Dan, saya bisa menerapkan ARKA ini sebagai kombinasi menerapkan deep learning gitu dan terus, oh ada gamifikasi berarti bisa juga untuk membuat anak-anak tidak bosan begitu. Tapi apakah harus selalu melulu seperti itu dalam setiap pertemuannya atau bagaimana Bu? Supaya Ya. mengemas deep learning ini kita dapat sampai pada tujuan kita, eee, dan anak-anak juga dapat
kebermaknaannya gitu, dapat berkesadarannya karena kita juga ingin membangun kesadaran tersebut pada anak dan anak-anak juga tidak bosen, tapi dapat juga joyful-nya gitu dan itu gimana Bu? Atau mungkin ada indikatornya, ini tujuan kita udah tercapai nih, itu seperti apa? Terima kasih Prof. Yuli. Oke. Ya, Baik, Bu Ayu, Prof, boleh langsung. bagus banget nih Nah, pertanyaan. Prof, Jadi pertama Bu Ayu, ini makanya ini emang yang miskonsepsi juga di lapangan ya. Katanya bagian ini 1 kali pertemuan tuh nggak mungkin karena kita kan inginnya dalam ya. Dia melalui pengalaman belajar memahami, dia tahu apa yang dipelajari. Kemudian tadi mau tidak mau biarpun cerita, kita punya emosi, kadang kita sedih, kadang kita dan sebagainya. Tapi kan apa itu emosi juga disampaikan oleh guru BK gitu ya. Terus kemudian kita juga cerita tentang bagaimana dampak emosi negatif yang tadi saya bilang, itu baru memahami. Nah bisa jadi itu 1, 2 kali pertemuan atau 1 kali gitu ya. Nah ketika mengaplikasi entah kita kasih studi kasus, role playing dan sebagainya dan itu baru masuk. Bisa jadi itu 2 kali pertemuan atau mungkin karena BK misalnya ada karena jam pelajarannya, bisa jadi itu pertemuan selanjutnya lagi. Kalau refleksi mungkin 1 kali biasanya ya, tapi itu extended abstract juga. Jadi emosi tidak hanya berdampak negatif, coba mungkin kita bawa ke isu-isu internasional ya. Misalnya keputusan emosi seorang pimpinan di sebuah negara. Jadi kita extended masuk ke konteks yang lain. Jadi tidak bisa kalau menurut saya ya 1 kali pertemuan. Nah sekarang bagaimana dengan prinsip berkesadaran dan sebagainya. Nah ini ada hubungan ke pertanyaan yang kedua. Jadi, biasanya di BK memotongnya itu pakai materi misalnya emosi gitu, atau motongnya itu pakai TP misalnya tujuan pembelajaran. Jadi topik ataukah tujuan pembelajaran. Nah itu kami tidak bisa menyamaratakan semua mata pelajaran karena bisa jadi kalau saya nih kimia. Kalau saya kimia bisa jadi topik bisa saya potong. Oh maksudnya artinya, oh koloid bisa diselesaikan nih 1 siklusnya PM gitu. Jadi bisa topik koloid kemudian ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah bisa jadi karena topiknya besar, jadi kita motongnya misalnya di CP-nya misalnya, CP-nya kan misalnya ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Terus kita potongnya misalnya di tujuan pembelajaran misalnya ada berapa, oh saya targetednya 2 tujuan pembelajaran. Nah yang seperti itu bisa juga dilakukan. Nah kira-kira yang memungkinkan tuh seperti apa? Makanya ini yang kita, meminta bantuan guru-guru di setiap mata pelajaran untuk kalau misalnya melihat variasi contoh yang sedang dikembangkan begitu ya masing-masing pelajaran, itu disesuaikan gitu. Nah jadi sekarang, coba persatuan guru-guru BK nih yang dibutuhkan MGMP BK. Jadi gimana kita sepakati, artinya saling memberikan kontribusi ya, karena nanti hubungannya juga ke karakteristik siswanya. Tadi juga kayak Pak Febri menyampaikan assessment of learning-nya BK, mau tidak mau kan Bapak Ibu juga punya CP, CP yang diturunkan jadi TP dan indikator. Jadi Pak Febri misalnya melakukan assessment harus juga memastikan ini tujuan pembelajarannya tercapai atau enggak. Biarpun mungkin kita bentuknya enggak scoring, tapi deskripsi itu harus bisa memastikan ya setiap anak mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi itu Bu Ayu dan, apa namanya, saya nggak tahu udah sampai mana ya, apakah contoh-contohnya itu beredar karena saya sih sejujurnya belum mereview semuanya ya, karena memang, apa, baru selesai pembelajaran dan assessment. Besok, tim akan berkumpul lagi gitu mereview dan ke depan sebenarnya banyak mau kita buat infografis yang memudahkan Bapak Ibu guru untuk, memahami ya PM jadi lebih baik. Demikian, Pak Febri, Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Prof. Yuli. baik, Ya. Bu Ayu. Oke, cukup. Selanjutnya satu lagi, Prof, mungkin ya. Iya. Ibu eh, Aditya Putri. Ya, Ya, baik. Bu Putri, monggo Bu, silakan. Terima kasih Pak Febri. Bu Profesor Yuli, izin bertanya ya. Sebenarnya mungkin ini agak out of topic sedikit, tapi tadi saya justru tertarik sama yang Prof sampaikan tentang etis ya, kebiasaan di sana di Australia.
dan saya mengaitkannya dengan peran BK, terutama mungkin di konselingnya ya. Kalau asesmen for learning, of learning, sama yang tadi 3 itu mungkin diterapkannya di bimbingan ya. Tapi Ya. ada pertanyaan saya nih sebenarnya terkait sama yang tadi Prof bilang tentang etis. Betapa guru-guru di sana itu sangat Ya. menjaga komunikasi, bahkan tidak berinteraksi langsung dengan anak-anak di luar sekolah, baik itu secara langsung ataupun di media sosial gitu ya, Prof ya. Nah, saya berharap Prof agak mengelaborasi itu dan terkait sama apa yang selama ini saya rasa saya lakukan gitu ya, karena dalam proses konseling, dalam proses mendekati siswa gitu, BK itu kan punya asesmen yang berupa wawancara ya, Prof. Wawancara awal, asesmen awal. Dan yang sangat suka saya lakukan itu sebenarnya interaksi one-on-one di konseling dengan menjadi diri saya seutuhnya gitu. Dalam artian saya tuh suka being genuine. Anak-anak bisa melihat saya seperti apa adanya dan dengan harapan saya pun bisa masuk ke dalam dunia mereka dan menyampaikan ke mereka kalau saya menerima mereka apa adanya gitu. Jadi bagi saya interaksi seperti di medsos, lalu pastinya saya memilih ya, saya memfilter untuk apa yang saya tampilkan di media sosial. Tapi bagi saya itu penting sekali ketika saya berusaha membangun raport yang baik di awal hubungan bersama siswa gitu untuk kepentingan konsultasi BK selanjutnya dan konseling BK selanjutnya selama 3 tahun, karena di sekolah saya kan memang kita ngikutin siswa ya Prof dari kelas 7, 8, 9 dan saya merasa selama ini saya melakukan hal tersebut dan saya merasa justru hasilnya menyenangkan gitu buat saya karena dan buat siswa juga, karena saya ngerasanya di akhir hubungan kami itu justru tercipta sebuah hubungan yang benar-benar genuine gitu, yang benar-benar saya mengerti kamu, kamu mengerti saya gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Mohon dielaborasi lagi kira-kira itu apakah saya salah gitu selama ini atau seperti apa. Itu aja sih pertanyaan saya, Prof. Terima kasih banyak. Jadi terima Oke. kasih Bu Aditya, Bu Putri ya, Bu Aditya Putri. Nah, jadi memang saya selalu bilang seperti ini ke Bapak Ibu pimpinan, dosen ataupun para guru ya. Kita kadang berpikir, wah kalau dari luar negeri bagus ya, pasti kalau diimplementasikan. Dan itu nggak seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi memang nilai-nilai mereka itu seperti itu Bu. Karena Ibu tahu bagaimana sangat individualisnya orang di sini ya gitu. Jadi mereka tidak terbiasa, makanya ketika COVID mereka tuh paling yang kena COVID 1, 2 orang. Bayangkan kalau di Indonesia udah biasa bareng-bareng rasanya sendirian tuh nggak enak gitu ya. Nah, di sini kalau masih mengatasi anak-anak yang kecil-kecil, itu kita masih aman. Kalau udah ABG, Bu, Masya Allah ya. Buat mereka, kita sama dia itu ada batasan tembok yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi mereka merasa nggak usah dengan guru ya, dengan orang tua saja misalnya sudah 17 tahun. Kalau orang tuanya melarang dia keluar keluar dari rumah, misalnya kamu harusnya tinggal sama saya, dia bisa melapor orang tuanya ke polisi, Bu. Karena orang tuanya berarti menghambat dia keluar dari rumah gitu. Saya punya teman orang Indonesia yang dia akhirnya anaknya keluar dari rumah, terus dia akhirnya bilang sama anaknya, "Kamu harusnya nggak boleh," gitu-gitu. Anak yang melaporkan dia ke polisi coba bayangkan, ya. Terus yang kedua, anak ABG di sini ya, yang di high school, itu bisa membuli kita di medsos tuh dengan biasa-biasa aja. Saya aja kemarin kan saya kunjungan ke SD ya, kemudian mereka tuh latih nari Indonesia. Kemudian sebenarnya saya moto dia juga dari belakang, jadi moto satu sekolah gitu, Bu. Sebenarnya kan juga bilang, nanti kami foto tapi maksudnya tidak menampakkan wajah mereka. Itu saya disamperin, Bu, anak kelas 5 SD, "Kamu ngapain foto saya?" Terus saya bilang, "Kan tadi udah agreement kalau" jadi dia tuh bisa saja gitu ngadepin kita dengan kita rasanya bukan guru. Maka sebenarnya beruntunglah kita di Indonesia ketika hubungan kita dengan murid tuh dan murid kita dekati juga tetap menghargai kita kan, bukan berarti habis itu nggak sopan,
dan sebenarnya kok di sini nggak bisa gitu. Jadi sampai kan saya punya mahasiswa yang jadi guru bantu ya di sini ya, terus itu udah saya kasih tahu, "Kamu nggak boleh foto gini sembarangan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh," banyak sekali aturannya. Terus sampai, "Bu gimana ya ini, saya harus, ada anak yang minta, medsos, jangan dikasih." Itu nggak boleh. Kita boleh ngasih medsos itu kalau misalnya dia sudah dalam, ini dewasa gitu ya, misalnya setelah 17 tahun, 18 baru boleh ngasih medsos. Berarti setelah kita selesai sekolah, setelah kita udah mungkin anaknya udah jauh gitu, itu bagian dari yang mereka lakukan. Jadi tetaplah seperti bapak dan ibu sekarang, kita yang paling paham anak didik kita, kalau memang "friendly" dalam tanda kutip yang kita pahami di Indonesia bisa jaga batasan tuh nggak ada masalah sama sekali. Bahkan ketika saya ngajar di Australia waktu itu, saya minta sama mereka gini, saya udah pakai metode pembelajaran macem-macem ya. Kemudian anaknya ada yang bilang terus saya panggil, "Karena nih anak kok nggak fokus sama yang saya ajarkan, terus seperti mengabaikan saya." Terus saya tanya, "Kenapa ya kamu kok kayaknya nggak fokus ya kalau saya belajar? Saya nggak suka kamu soalnya kamu orang Asia, kamu muslim," gitu. Itu biasa aja bilang begitu, Bu. Bahkan ngisi kuesioner, saya tanya gini, "Tolong ya isi, kan saya udah dapat consent form." "Oh saya nggak percaya sama kamu." Itu kuesioner disebar 30 paling yang ngisi 6 Bu, dan itu nggak biasa aja gitu. Kalau kita kan mungkin, "Ya Allah ini punya murid begini banget," gitu kayaknya ya. Percayalah lebih menyenangkan ada di mengajar di Indonesia ya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Biarpun kalau misalnya Bapak Ibu lihat, "Oh gaji guru di Australia tinggi ya," oh pengeluarannya jauh lebih tinggi ya Bu. Jadi, misalnya mohon maaf misalnya gaji mereka 60 juta, pengeluaran keluarga itu bisa 30, 40 juta itu minimal sekali. Jadi kalau dia tambah lagi pengeluaran yang mungkin agak foya-foya, udah habis juga gajinya gitu ya. Jadi jangan dipikir enak juga gitu. Jadi, ya di samping kita percaya rizki dari Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, artinya pasti sangat, bisalah gitu. Jadi itu sih Bu Aditya pengalaman saya jadi guru di sini ya waktu saya S3. Terus saya sudah mengunjungi beberapa sekolah di sini juga, kemudian saya melihat ya bagaimana setiap sistem punya kekurangan dan kelebihan ya, mudah-mudahan itu jadi penguatan kita juga ya, jadi semangat gitu jadi guru di Indonesia. Terima kasih. Bu Putri. Oke, baik Terima kasih, Bu. Bu Putri, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Prof, bagaimana Prof? Cukup? Cukup ya Prof? Cukup apa ada lagi? Mungkin satu pertanyaan Oke, kalau ada tidak mungkin terakhir satu ya Prof ya, izin ya Prof. ya. Bapak Ibu, apakah ada yang masih penasaran gitu ya, mau bertanya tentang bagaimana deep learning ini di BK, atau cukup mungkin ini. Cukup ya Bu Eka? Oh cukup saja. Oke Prof, Alhamdulillah Ya, Prof. baik. Ya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Izin mungkin sedikit ya Prof ya, Ya. merangkum izin tadi yang disampaikan oleh Prof. Yuli Rahmawati, di mana pendekatan deep learning menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak sekedar berorientasi pada pencapaian akademik saja, tapi juga pada kedalaman pemahaman, refleksi personal, dan pembangunan karakter peserta didik. Yang mana perspektifnya mengajak pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang utuh, kontekstual, memberdayakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi secara aktif. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi sebagai fasilitator pertumbuhan nilai dan jati diri peserta didik. Pendekatannya juga sejalan dengan peran strategis dalam mendampingi proses pengembangan student well-being atau kesejahteraan siswa yang mencakup tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi juga mental, keterhubungan sosial, perasaan dihargai, aman, dan mampu menemukan makna dalam kehidupan dan belajar. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Prof. Yuli Rahmawati. Mungkin beri aplaus buat Prof. Yuli. Terima kasih Prof. Luar biasa di Canberra ya Prof ya. Ya. Luar biasa dingin di Bekasi juga dingin ini Prof. Iya. Dingin banget ini Prof, luar biasa. Di bawah AC soalnya saya. Kalau Sama keluar panas banget Prof, luar biasa nih. Gitu.
Baik, mungkin itu Prof. Yuli dari kami. Salam hangat MGBK Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu Yuli sampaikan bisa kami terapkan dengan berdiskusi secara rutin ya dengan MGBK Kota Bekasi. Sekali lagi, Prof, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Nia. Kepada Ibu Nia, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuli atas ilmu yang luar biasa, sekaligus motivasi untuk kita semua Pak Ibu ya. Alhamdulillah dari pagi sampai hari ini masih semangat Bapak Ibu ya. Insya Allah ilmu yang kita dapat ini bisa kita terapkan kepada anak kita, dan satu tadi pesannya juga, apapun kalau dari hati ya Bu ya, Bu Yuli ya, Insya Allah bisa nyampe ke anak-anak gitu kan, di turning juga ini. Dan yang pasti bersyukurlah kita tinggal di Indonesia Bu Ibu ya. Indonesia dengan begitu ramah tamahnya kita, insya Allah tetap jadi ciri bangsa kita harus lebih baik daripada yang lain. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu semua. Semoga hari selalu bahagia. Mohon maaf saya selaku bawa acara jika kekurangan. Semoga sukses selalu bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita sudahi acara dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Eka, Pak Febri, Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Saya izin live. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, dipersilahkan. Sudah selesai, alhamdulillah. Bu Dia, ya Allah tadi lupa ya foto sama Bu Yuli ya. Apa? Foto Kita? sama Bu Yuli. Oh ya. Kita ya? Oh, tadi saya ingatnya sama Bu Yuli tadi belum ya. Udah sih tadi udah foto. Oh, udah. Ini. Udah, kalau foto sendiri udah. Oh ya udah, alhamdulillah. Oh ya Kalau udah. foto sendiri mah udah saya itu. Oh ya, suka. Bisa yang kita bareng-bareng, gak apalah bareng-bareng mah ya. Gak apa-apa. Aduh, alhamdulillah, makasih. Aduh, ibu-ibu semua, bapak tim Ya, MGBK. Siska, sehat Bu Siska. Kepental-pental. Ya Bu Santi, ini nyapa-nyapa aja deh. Ya. Oh iya, Bu Uri, silakan Bu Uri. Terima kasih Bu Uri. Tuh, Bu Uri pamit katanya. Ya. Bu Eka kayak kepental ya, Bu Eka ya? Bu Eka nggak ada ya? Oh, ya udah. Ya udah, ibu-ibu atau nun ya, saya live ini ada udah ditunggu rapat saya. Ya. Semangat. Masih ya, masih Bu Dia, Pak Cesar, Pak Bri semuanya, Bu Puput semuanya. Iya. Ini pamit ya. Salam. Ya, selesai.